Kabupaten Pati dengan kekayaan budaya dan sumber daya kreatifnya dipilih untuk uji petik Kabupaten Kreatif. Sebuah inisiatif dari Kemenparekraf untuk menggali potensi ekonomi kreatif di daerah-daerah Indonesia. Masyarakat Pati telah mengembangkan berbagai sektor kreatif, mulai dari produk lokal seperti bandeng rindang, batik bakaran, hingga kopi jolong yang mencerminkan semangat, inovasi, dan tradisi. Berbicara sejarah Pati adalah berbicara tentang suatu kehidupan dari waktu ke waktu, berbicara suatu narasi yang panjang. Narasi sejarah Pati, sebagian besar orang membacanya dari narasi Babat Tanah Pati, di mana di situ ada penggabungan dua kerajaan antara Parang Garuda dan Carang Soko. Dituliskan di tahun 1925. Di mana periodenya yang diceritakan memang jauh, sehingga memang ini masih bersifat data atau belum menjadi sebuah sumber yang itu bisa kita pakai secara kesejarahan. Batik tulis bakaran sendiri dibawa oleh Nyi Danawati dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, dan sekarang perkembangannya dilestarikan hingga turun-temurun. Batik tulis bakaran Bu Sri Pasarni berdiri karena pada tahun 2011 batik bakaran sendiri dalam pemasarannya tidak begitu dikenal oleh publik. Di situ kita ada peluang pasar untuk mempromosikan batik bakaran ini sampai keluar daerah. Hingga saat ini kita sangat berkembang, kita memproses batik hingga ribuan potong hingga saat ini. Pengembangan usaha batik kita memang kesulitan untuk pasar, bagaimana mengembangkan pasar ini sampai bisa dikenal. Kita coba pamerkan, kita ikut promosi produk di kota-kota besar dan sampai kepada luar negeri, yang mana pernah kita datangi dari negara Cina, Singapura, Malaysia, sampai kita lakukan fashion show di Belanda dengan warna ramah lingkungan. Dan kita pernah diminta untuk praktek membatik di Vietnam. Nah, kita lakukan dan memang di situ bisa ada jawaban. Arti rindang itu artinya mengayomi ya, dan bisa juga diartikan sari ikan. Jadi 84 itu sejak berdiri tahun 1984. Mulai tahun 2009 kita sudah ada rumah makan sendiri, yang dari mulanya tahun 2007 kita ada di kaki 5. Dan mulai 2015 kita mulai ada franchise ke kota-kota. Jadi itu mulai pengembangan kita dan mulai ada sampai sekarang. Sanjerahi sendiri adalah salah satu brand yang berada di Desa Sanjerahi, yang di bawah naungan kelompok tani di Desa Sanjerahi dan sama di bawah naungan pemerintah Desa Sanjerahi sendiri. Jadi UMKM Desa Sanjerahi ini berdiri pada tahun 2019. Pada awal itu hanya fokus kepada penjualan produk kopi, dan sekarang merambah ke penjualan kopi yang sudah jadi maupun ke turunan kopi sendiri. Harapan itu hanya satu, ketersediaan bahan baku. Karena saat ini kita tahu bahwa kebutuhan kopi itu setiap tahun itu kan meningkat sangat drastis, sehingga kita kekurangan akan bahan baku itu. Maka juga harus ada dari gudang lah, intinya kayak seperti itu. Jadi kita punya suatu reaksi gudang yang buat untuk menampung kopi itu sendiri. Karena tanpa ada yang dikatakan tadi seperti kayak bulog, itu kan memang agak sulit kita untuk menyimpannya di suatu tempat kan seperti itu. Alhamdulillah di korporasi kami
di seputaran nasional, kami di Regional 3 di Jawa Tengah ini, salah satunya kami tugasan di komunitas kopi. Dan alhamdulillah dari bisnis kami yang berbasis tanaman, ini kita tumbuh kembangkan di sektor wisata, yang salah satunya agrowisata Kebun Jolong ini. Dengan dinamika yang ada, pertumbuhan ekonomi, baik kami juga masyarakat sekitar juga terdampak terkait dengan keberadaan agrowisata Kebun Jolong. Berdiri Ketoprak Siswa Budaya itu tahun 89. Waktu pertama kali berhentinya sedikit demi sedikit, truk juga masih pinjam, barang-barang juga masih sewa gitu. Kita langgeng saja Ketoprak Siswa Budaya, dan generasi muda berarti yang tua-tua gitu, mau ada yang mau ketoprak gitu, mau main ketoprak. Marilah kita belajar bergabung, kita berkesenian, utamanya kesenian ketoprak. Kita ikut nguri-nguri kebudayaan Jawa. Kenapa kami membuat atau mendirikan sebuah lembaga seni, di mana ini adalah sebuah rasa kegelisahan saya tentang bagaimana kita harus selalu untuk menjaga kearifan lokal dan selalu ngugemi tentang seni tradisi Jawa. Ini pertunjukan ini nantinya anak-anak cucu atau minimal masyarakat tetap mau mencintai dan terus menjaga kearifan lokal khususnya seni tradisi Jawa. Sanggar Pandu mulai berdiri dari tahun 2015 yang bergerak dalam bidang seni tari yang mengarah pada bentuk-bentuk yang mencirikan Kabupaten Pati. Kita mancingnya ke event, yuk, event nih, yuk kita latihan lagi yuk. Nah, mulai dari itu percikan semangat dari yang lain juga ikut membangun, ikut tergerak lagi untuk balik ke sanggar dan latihan. Ketika FGD kemarin, kami melihat bahwa mereka merasa lega ketika bisa bersama-sama secara bottom up untuk menentukan subsektor unggulan. Dan puji syukur, alhamdulillah dengan semangat bersama menyepakati bahwa subsektor seni pertunjukan itu menjadi subsektor unggulan. Subsektor seni pertunjukan sebagai lokomotifnya akan mendorong untuk perkembangan subsektor-subsektor yang lain. Dan kami juga berharap pemerintah daerah Kabupaten Pati bekerja sama dengan seluruh stakeholder dari ekonomi kreatif untuk bersama-sama membangun ekosistem ini dan juga memajukan ekonomi kreatif di kabupaten.